Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wakil Presiden Gibran kembali menuai perhatian netizen di sosial media, terlihat memainkan karet gelang menggunakan kedua tangannya saat berdialog dengan warga di Kabupaten Biren, Aceh. Ini menjadi perhatian di sosial media. Bahkan netizen sampai mengatakan mundur saja Plenger katanya. Jadi memang tidak kelihatan sosok RI 2 ya. Jadi menurut netizen ini Gibran memainkan karet gelang ini sangat mencerminkan kegelisahan, kecemasan ya. Jadi memang belum siap untuk menjadi RI 2. Bahkan dari kader PDIP seperti Ferdinand sampai mempertanyakan alasan Gibran main karet ya. Jadi ini gara-gara Gibran main karet justru mengundang perhatian netizen karena ini tidak biasanya sosok wakil presiden yang kelihatannya masih kelihatan kekanak-kanakan ya. Memang sebelumnya ya waktu Gibran menjadi wali kota Solo tertangkap kamera juga dia mengumpulkan atau mengkoleksi mainan-mainan yang kata netizen memang masa kecilnya belum terlalu bahagia sehingga di saat dia menjadi wali kota Solo masih sibuk dengan main-mainan. Bahkan Gibran sendiri mengaku memang dia tidak suka membaca. Jadi menurut netizen tidak pantas sosok Gibran ini menjadi RI 2. Dari kemarin lewat mulu videonya si Plenger yang mainan karet. Sebenarnya dalam dunia psikologis itu bisa menjaga fokus, mengurangi cemas, dan untuk menyalurkan energi. Nah kan, apa gue bilang di video sebelumnya? Lu tuh gak ada kredibilitasnya untuk menjabat sebagai RI 2. Mundur aja ngapain sih Plenger? Gak ada wakil presiden yang masih mainan karet saat bertemu dengan orang lain. Biarpun mau menjaga fokus, emang segitu gak fokusnya jadi RI 2 sampai harus dibantu sama karet Plenger. Dan apa juga sih yang dicemasin? Tapi emang wajib cemas sih kalau Anda ini. Soalnya Anda itu kan kosong. Ya, tiap orang nanya juga bingung jawabnya apa. Nger, kata gue nih sama anak-anak muda yang lain, mending lo mundur deh. Mundur. Bilang sama bapak lo pulang. Bilang, bapak kan kemarin bapak bilang mau pulang ke Oslo, mau jadi rakyat biasa. Saya juga deh pak, mau jadi rakyat biasa. Soalnya bapak lo Kang Bong juga nih. Saya mau pulang ke kampung, mau main sama cucu, mau jadi rakyat biasa. Terus kemarin dia ngomong begini, gak tahu amnesia apa udah gila. Gini nih, mari kita menangkan Pilpres 2029. Bah, kayak masih hidup aja. Aduh, itu ya Pak Prabowo lagi megang negara sendirian. Anaknya itu harusnya diarahin, oh iya bantuin RI 1 ya Bran. Ini enggak, malah yuk Bran, kamu terima aja mahasiswa untuk suara 2029 nanti. Aduh, sekeluarga PA. Saya nggak ngerti entah apa maksudnya ini. Ini. Ya, packagingnya kan packaging yang ini ya, atau nggak mungkin nggak ada. Belum dapat. Nggak apa dia. Ya. Seperti mana? Itu belum dapat. Udah. Ini sudah didapat. Ya, belum. Makanya saya. Kalian ngerti nggak mengapa Gibran mainan karet saat mendengar rakyat berbicara? Dalam teori psikologi, orang melakukan hal-hal seperti ini ada alasan memang. Bisa untuk mencari fokus, atau bisa juga karena menjaga ketidakstabilan emosi, atau grogi, atau tidak nyaman, atau tidak merasa perfect berada di tempat itu, atau merasa dia tertekan karena tidak memahami apa yang ada di tempat itu. Jadi saya tidak tahu persisnya mengapa Gibran melakukan itu, tetapi saya menyampaikan tadi secara psikologi begitu. Ada orang mainin pulpen, muter-muter ketika ingin fokus. Ada juga yang goyang-goyang kaki kayak sedang menjahit. Tapi ada juga yang begini. Tapi ini cenderung menunjukkan bahwa secara emosional yang bersangkutan sedang tertekan karena tidak paham apa yang terjadi pada saat itu. Ya saya nggak tahu, saya nggak ngerti seperti apa. Tetapi ini adalah penilaian secara psikologis. Menurut kalian kenapa Gibran main-main karet saat mendengar rakyat bicara begitu? Lihat ini. Anak plengak-plengok seperti ini, anak kurang tidur seperti ini, bisa jadi wakil presiden di Indonesia.
Orang lagi bicara, dia asik main karet. Terus terang saja, tidak ada wakil presiden di dunia ini model-model seperti ini. Di Indonesia kenapa bisa? Yang pertama, dia orang Jawa. Yang kedua, bapaknya punya kuasa. Jadi semua bisa diatur untuk meloloskan dia jadi wakil presiden di negeri Konoha. Kan belum ada nama. gaji yang ini Iya. nggak mungkin ada Guru, hentikan guru. Kami tidak ingin berdosa guru. Guru sudah guru, janganlah cikin guru. Makanya saya langsung data udah masuk tidak. belum ada. Saya udah ke Pak Marwan Kabupaten belum ada nama. Kan gaji yang ini Iya. nggak mungkin ada Belum dapat. jawaban. Ya Allah ya, ya gimana nggak diketawain begitu. Lagian masih masa-masa produktif, masih masa-masanya bermain, mobil-mobilan, main layangan, maksa mimpin negara. Udahlah Bran, mending lu balik aja Bran. Malu Bran, diketawain sama yang bayar lu. Lu makan, boker, tidur kan dibayar sama rakyat. Jangan sampai malu-maluin. Udah pulang aja pulang. Jadi pajangan juga janganlah. Udah pulang aja pulang. Ntar besok-besok bukan bawa karet lagi, bawa mobilan. Bran. Ini mimpin negara, Bran. Negara bisa maju, negara bisa rusak. Tergantung pemimpinnya. Nah, lu kan masih belum ngerti. Lu pulang aja, Bran. Nanti sabar ya. 50 tahun lagi. Lu belajar baca aja dulu gitu. Kasihan, Bran. Jangan mau dibohongi sama bapak lu. Jangan mau, Bran. Pulang ya. Pulang. Mandi sono, cuci kaki. Bobo. Ya. Pulang gak lu? Pulang ya. Pulang. Tapi sebelum pulang, lu ceramain dulu itu rakyat yang gaji lo, ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai. Saya betul-betul nggak melihat apa yang dia lakukan 1 tahun ini. Oke. Saya pernah menonton secara serius apa yang dia bicarakan saat bicara AI misalnya, AI. Tapi saya juga tidak merasa bahwa dia paham apa yang dia bicarakan. Dia mengendorse agar AI diajarkan di sekolah misalnya. Tapi dia tidak paham bahwa sekarang goalnya itu bukan soal bagaimana AI diajarkan di sekolah, tapi menyiapkan sumber daya manusia ini untuk menjadi orang yang siap memakai AI. Misalnya kita mengajarkan cara pakai AI yang sekarang, tahun depan AI-nya sudah berubah. Jadi yang harus disiapkan sumber daya manusianya, dididik dengan benar. Nah, dia nggak pahamnya kayak gini. Ketika dia bicara bonus demografi di YouTube, itu juga tidak dalam konteks dia memahami itu. Lalu saya juga melihat bagaimana ada sebuah forum, ada petinggi militer dan sebagainya. Petinggi militernya nyampein apa, lalu Gibrannya jawabannya nggak nyambung. Jadi mohon maaf, saya betul-betul dari awal sampai sekarang, tanpa saya ikut-ikutan soal ijazah dan sebagainya, memang saya tidak melihat dia sebagai seorang figur yang capable, yang patut untuk duduk sebagai seorang wakil presiden. Negara sebesar ini wakil presidennya itu celingak-celinguk. Wakil presiden itu begitu wajahnya itu, Bu. Bingung. Wajahnya itu bingung. Enggak ada isinya, bingung kosong toh ini. Bingung kosong. Wajahnya itu waduh. Lunga-lungo. Ini maaf. Golongan yang cengok. Cengok, Bung. Ya, ini istilahnya anak-anak muda. Cengok itu gambaran wajah Gibran gitu. Cengok sekali. Tidak tahu apa-apa.
Gibran itu kosong. Ketika dia diajak ngomong sering gak nyambung. Ketika mengeluarkan kebijakan, kita nggak tahu kebijakan itu berasal dari siapa. Yang jelas, di Indonesia ada begitu banyak orang yang seusia dengan Gibran, sama jenis kelaminnya dengan Gibran, dan dia juga berasal dari Solo. Misalkan ada begitu banyak orang yang seperti itu, yang jauh lebih hebat, jauh lebih handal, jauh lebih terkemuka, jauh lebih baik, jauh lebih jujur, dan jauh lebih berkompeten. Tapi orang-orang itu diabaikan, disingkirkan, dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berkuasa atas 280 sekian juta rakyat Indonesia, itu adalah orang yang wawancara saja tidak bisa ngomong. Apa yang saya katakan itu kepada Baraya bukan hal yang asing, karena Baraya sendiri sudah memikirkan hal yang sama. Coba misalkan kita lihat Ibu Puan Maharani gitu. Dia bisa jadi ketua DPR RI gitu. Padahal dia bahkan tidak memiliki latar belakang orang yang bisa menyuarakan suara rakyat, dia tidak bisa mewakili rakyat, dia ketemu sama rakyat aja kelihatan gimmicknya, dia kaos aja dilempar-lempar dengan keluh kesah, dia nanam padi aja kebalik. Semuanya yang berhubungan dengan keresahan rakyat, keadaan rakyat, kepedulian rakyat, itu bukan menjadi bagian dari wajah Ibu Puan Maharani selama ini. Tetapi dia jadi ketua DPR. Kenapa? Ya karena dia politikus. Jadi artinya apa? Politikus itu rela untuk mengorbankan rakyat Indonesia. Politikus itu rela untuk menempatkan orang-orang yang tidak kompeten di satu bidang yang justru malah berdampak besar terhadap rakyat Indonesia. Mereka nggak peduli. Karena yang paling peduli itu adalah bagaimana caranya mereka berkuasa. Seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu? Wah, susah itu. Tadi katanya membahas baca. Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong Mas. Jangan, ya apa adanya dong. Enggak, kalau saya sih suka baca, sukanya baca ini komik, itu jelas lah. Terus komik apa? Kopingho? Ya apa aja saya baca lah kalau komik. Terus kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan lah. Komik, buku-buku ringan gitu ya? Iya, buku-buku majalah. ringan. Topik-topiknya apa biasanya? Soal bisnis ya? Yang paling saya suka itu ini ya semacam ini kalimat-kalimat motivasi tapi Oke, catatan Najwa gitu ya Mas? Berat itu, berat. Masa berat sih? Yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil, saya bacanya random. Nah saya ingin tahu kalau Bapak dan Ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Lagi rame nih di pemberitaan, waktu Mas Gibran lagi pindahan dari kantornya ke Solo buat siap-siap ke Jakarta, kelihatan tuh Mas Gibran lagi ngepak mainan-mainannya ke dalam kardus. Perihal mainan aja dinyinyirin, apa salahnya dengan mainan? Mainan itu bagus buat perkembangan sensorik anak dalam masa pertumbuhan, apalagi anak berkebutuhan khusus. Misalnya anak yang udah terpapar asam sulfat sejak dini, butuh mainan biar nggak oleng. Gibran mendaftar wakil presiden 2024 itu dengan surat keterangan ini. Iya, yang dilegalisir. Iya, sebagai quote-unquote pendidikan tertingginya. Dan syaratnya untuk wakil presiden harus SMA, Mas. Ya, berarti dia bukan pakai ijazah yang dari Singapura, bukan, pakai ini. Harus dua-duanya aku rasa ya. Tapi ini dilampirkan lah ya. Harus ini, kan ini syaratnya. Oke. Ini dari surat ini mengatakan bahwa dia nggak punya ijazah gitu loh. Iya, nggak punya ijazah. Nah, bagaimana memenuhi persyaratan itu loh, Mas? Nggak punya ijazah. Kalau dalam surat keterangan ini nggak punya ijazah. Sebab ini bukan surat keterangan yang menerangkan bahwa dia punya ijazah. Iya. Tapi pengetahuannya dianggap setara. Bukan ijazah. Iya, makanya supaya kita confirm, Mas, saya berharap Bapak Hakim PT UN memberikan pencerahan lah kepada kita semua, minimal jangan kita dijebak dalam formilnya aja gitu loh, Mas. Kita mau masuk ke material gugatan gitu. Kalau formil ya kita nggak akan masuk ke gugatan kan. Kita berharap formilnya beres. Kenapa? Karena saya menggugat ini bukan untuk pribadi saya loh, walaupun saya punya kerugian, Mas. Jadi anak yang tadi mau daftar jadi nggak mau, jadi mereka bilang aku kursus bahasa Inggris aja, Bu. Ada murid saya gitu. Oh gitu, karena bisa bikin surat keterangan. Iya.
bikin surat keterangan. Ada. Bisa jadi wakil presiden nanti. Janganlah, harus punya pendidikan yang sesuai, yang jujur, yang terbukti valid. Harus dong. Jadi Bu Mercy bilang ini nggak jujur dong? Menurut saya kayak begini gimana, Mas? Apakah ini setara punya grade 12 ini artinya dia punya ijazah? Enggak. Ya iya. Berarti nggak jujur ya Gibran ya? Bukan Gibrannya mungkin ya. Bukan Gibran saja maksud saya. Tapi pihak kementerian. Kalau saya bertanya, undang-undang kan mengatakan syarat cawapres itu adalah berijazah SMA atau sederajat, ya kan? Pertanyaannya sederhana. Apa bukti dokumen yang bisa ditunjukkan Mas Gibran untuk membuktikan bahwa dia telah selesai SMA atau sederajat? Apa dokumennya? Ya, kalau kita bicara dokumen, ya. Apa dokumennya? Itu kan sudah ada surat penyetaraan itu. Oke. Ya, itu kan jelas. Surat penyetaraan itu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 mengenai penyetaraan itu. Ini berbeda dengan yang kuliah ya. Ini setaranya Keliru, ini Mas. di bawah SMA. Mas Andi, saya dengan segala hormat punya surat keputusan penyetaraan. S2 saya di Amerika dan S3 saya di Australia. Itu untuk disetarakan apa yang paling penting ditunjukkan. Ijazah S2 dari University of Minnesota dan ijazah S3 dari University of Melbourne. Itu juga berlaku untuk SMA, harusnya ada syarat itu. Iya, makanya. Jadi gini, Istival, harus dijelaskan juga. Sebentar. Ketika disetarakan, logika sederhananya ada barang yang disetarakan kan? Anda untuk menyetarakan S2 luar negeri, ini ijazah universitinya nih. Tadi pagi saya tunjukkan dengan segala hormat. Untuk menyetarakan ijazah S3, ini ijazah S3-nya nih. Sekarang untuk menyetarakan ijazah SMA di luar negeri, mana ijazah yang untuk disetarakan dokumen itu mana? Bukti ijazah sekarang yang menjadi dasar. Tidak cukup dengan surat keterangan. Yang dia kan gambarkan adalah universitas, ya. Kalau kita bicara dulu, kita gambarkan juga universitas yang di ada tidak itu dokumen ada, sudah. yang bisa Saya mau tanya menunjukkan begini dulu. surat keterangan Tunggu dulu. ijazah Tunggu dulu, saya SMA-nya? jawab dulu. Ada nggak ijazahnya? Tahan dulu, Mas. Tunggu dulu. Kalau Enggak, kita bicara pertanyaannya itu, simpel. Ada Anda cek aja. Anda cek, jangan bertanya kepada saya. Anda cek itu Ada di atau kementerian. tidak, Mas? Enggak, Anda jangan pernah lihat tanya ke enggak? saya. Saya Anda nggak pernah mau. lihat Saya tidak? akan tidak menjawab itu. Yang bisa menjawab itu adalah yang berkepentingan. Nggak Mas ada. Gibran. Anda mengatakan tidak ada karena Anda tidak mengecek langsung. Anda mengecek langsung dari teman-teman kementerian. sudah ngecek, tidak ketemu. Teman-teman bilang, saya tanya kepada Anda mengecek langsung atau tidak? Lah, makanya saya bikin sayembara pada saat logika sederhana. Pernah bertemu Gibran. Berdasarkan percakapan kami, saya tahu dia itu pintar. Yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren, wakil presiden loh. Oke guys, sekarang kita saksikan dialog antara mahasiswi dengan Mas Wapres Gibran. Oke Mbak, silakan bertanya. Pertanyaan saya Pak Wapres berbicara mengenai digitalisasi dan AI. Tadi Bapak sempat juga mention bahwa Indonesia ini sebagai negara berkembang, kita memang dilihatnya sebagai market. Nah, kebetulan dari program Bapak mengenai digital talent, itu kan kita pasti melahirkan talenta-talenta yang melek AI dan digital. Dan Indonesia ini menjadi market, pasar global untuk AI sudah masuk beberapa. Ada seperti Microsoft, Nvidia, kemudian Google. Nah, yang jadi pertanyaan saya bagaimana strategi Bapak untuk supaya digital talent kita ini memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan juga transfer teknologi di Indonesia. Sehingga Indonesia ke depannya kita bisa shifting dari market ke inventor, Pak. Terima kasih. Charlo, jurusannya apa? Agroteknologi. Agroteknologi. Depan juga ini katanya Bu Rektor yang ikut ke Turki itu ya? Benar, Pak. Apa penemuannya apa? Kemarin kita mengembangkan tentang inovasi untuk aklimatisasi, jadi kita perlengkap juga alatnya itu dengan AI, Pak. Untuk kultur jaringan. Oh iya? Itu apa? Lomba berarti atau kompetisi? Kompetisi dunia, Pak, dan puji Tuhan kita masuk 10 besar kemarin. Oh ya, mantap. Tahun ini ada yang berangkat lagi Bu Rektor? Tahun ini? Iya, tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Mereka mencari kompetisi dunia dan Iya. kita buat
squad khusus untuk mengikuti kompetisi internasional. Saya kira kita harus apresiasi UKSW ya, karena sudah secara konsisten mengirim mahasiswanya ke luar negeri untuk mengikuti kompetisi-kompetisi seperti ini. Ya ini caranya biar kita tidak selalu jadi pasar ya, harus seperti ini. Harus adaptif, inovatif, dan inovasinya jelas dan punya impact untuk, kalau tadi untuk pertanian ya. Kita tiap tahun selalu memonitor anak-anak yang berprestasi atau penemuan-penemuan yang inovatif seperti ini. Kalau tahun lalu anak SMA sih, itu juara juga di Turki. Dia pernah saya posting di Instagram juga. Dia ini juara nomor 1 kalau nggak salah. Itu mesin robot pembersih terumbu karang. Jadi itu saya kira sangat baik sekali ya. Permisi Mas Gibran, mana jawabannya? Saya ulang kembali ya, pertanyaan dari mahasiswi itu tadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi Mas Gibran agar digital talent memiliki hubungan yang resiprokal dengan investasi dan transfer teknologi yang ada di Indonesia? Enggak, ini katanya Bu Rektor yang ikut ke Turki itu ya. Dan kalau sekarang di pemerintahnya Pak Presiden Prabowo ini kan lagi gencar-gencarnya swasembada pangan ya. Permisi Mas Gibran, kenapa jawabannya ke bab Turki dan membahas pemerintahan Bapak Presiden Prabowo? Pertanyaan dengan jawaban tidak nyambung, Mas. Acungin jempol. Di mana otak Anda mikir? Di mana otak Anda mikir? Permisi, Bang. Bagaimana menurut Abang? Tolong ya, kalau kalian bertanya sesuatu kepada beliau, tolonglah jangan pakai istilah yang sulit. Pakailah istilah yang sederhana, yang gampang dimengerti. Kasihan beliau. Cobalah misalnya bertanya tentang nama-nama mainan, nama-nama kartun, nama-nama ikan. Itu kan gampang dimengerti, nggak perlu berpikir lama gitu. Oh begitu ya Bang, kita berikan pertanyaan nama-nama ikan. Baik Bang, saya coba ya Bang. Permisi Mas Gibran, sebutkan nama-nama ikan. Ada Napoleon, Jetbirds, bawal macan ya Pak ya. Bawal bintang. Baik Mas Gibran, terima kasih. Ikan paus, apalagi banyak. Ikan teri. Hah? Ikan teri, boleh satu lagi dapat sepeda. Ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kontol. Momen Gibran kesulitan dalam menjawab pertanyaan mahasiswa. Saya ingin bertanya, bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri di lingkungan kami sendiri? Nah, sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Selama pembangunan SKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya Pak ya? Untuk pembangunan master plan segala macam ada diskusinya dulu kan. Dalam sebuah momen publik, Gibran mendapat pertanyaan sederhana. Bagaimana solusi meningkatkan produksi singkong, tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih bicara pupuk, bibit unggul, irigasi, atau harga panen. Jawaban yang keluar malah muter-muter. Di kampung singkong itu sendiri, crackers itu bisa dibuat dari singkong. Crackersnya pabrikan. Pabrikan dari merek besar. Iya. Okay. Nah, istilahnya kalau dikasih crackers, kenapa kami sendiri juga bisa produksi crackers dari singkong. Nah, di samping meningkatkan produktivitas kami, juga mengenalkan pada generasi sekarang terkait dengan singkong. Nah, mohon bantuannya Mas Gibran, supaya kami lebih optimal dalam berproduksi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, tadi saya baru mikir ini juga, karena tadi kan kita ngecek MBG ya Pak ya, di SMP tadi ya. Tadi menunya apa ya? Nasi, ayam, tahu,
sayur, anggur. Oke. Jaraknya nggak ada 5 kilo, 3 kilo nggak ada, 3 kiloan, deket banget. Mungkin nanti bisa disambungkan dengan ini Pak, BGN Pak, SPPI terdekat mungkin nanti, biar ini produk-produknya bisa masuk. Tapi mungkin nanti porsiannya disesuaikan dengan porsinya anak-anak, kan budgetnya juga terbatas. Saya kira bisa kok. Produknya kan varian produknya macam-macam tadi. Ada yang basah, ada yang kering, ada yang frozen. Saya kira di sini inovasinya bagus loh. Iya ya. Nanti kita ini Bu, kita sambungkan sama BGN gitu. Kalau solusi sederhana saja, bikin bingung. Gimana dengan masalah yang lebih besar? Menurut kamu, ini lucu, miris, atau dua-duanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nah, itu bisa tanya tuh urusannya ke Pak ini tuh. Mas Wapres. Presiden setelah melihat ekosistem budidaya lobster di Batam dan melihat tantangan budidaya lobster, mungkin apa harapan pemerintah dan juga bagaimana upaya menekan penyelundupan benih lobster, Mas? Ya, ini terima kasih Bu Ketua Komisi, Pak Menteri, semua yang ada di sini. Apa yang sudah dilakukan di balai ini saya kira sudah cukup baik. Kita tadi lihat sudah dipresentasikan benih-benihnya, tadi survival rate-nya bisa mencapai 80%. Budidaya lobster di Batam dan melihat tantangan, mungkin apa harapan pemerintah dan juga bagaimana upaya menekan penyelundupan benih lobster, Mas? Sudah dipresentasikan benih-benihnya, tadi survival rate-nya bisa mencapai 80%. Ini sangat baik sekali dan harus, ini saya dorong Pak Menteri untuk direplikasi di lokasi-lokasi lain. Karena kemarin juga Pak Presiden berkali-kali memberikan arahan terkait juga dengan kampung nelayan.